Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Kanggu Misteri Channel. Malam ini adalah pergantian tahun baru ya, tahun 2020 ke tahun 2021. Alhamdulillah kita diberi sampai akhir tahun ini masih diberi kesehatan. Mungkin sebagian masyarakat Indonesia malam ini sedang merayakan ya, kita juga merayakan gitu kan, ikut inilah euforia pergantian malam tahun baru. Besok sudah tanggal 1. Harapan kita di tahun depan, tahun 2021, semuanya lebih baik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seputar masalah tahun baru ya. Menurut pandangan umum, secara umum masyarakat Indonesia, sudut pandang agama dan lain-lain. Seperti biasa, saya dengan Kang Ramli akan membahas hal itu. Kita langsung aja ya, tanya ke Kang Ramli. Assalamualaikum Kang Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Kang, malam ini malam Jumat ya, besok udah tanggal 1 Kang. Mungkin sebagian masyarakat Indonesia, dunia bahkan mungkin ya, sedang merayakan malam pergantian tahun baru ya. Nah, yang kita akan bahas ini kan tahun baru ya, itu tahun baru Masehi ya. Iya. Kita nih umat Islam kadang-kadang ada pertentangan nih kan. Iya. Soal tahun baru nih. Untuk Kang Ramli sendiri menanggapinya gimana Kang? Ya, terima kasih Bang Upe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya dengan kami Kanggu Misteri Channel. Buat subscriber setia dimanapun berada ya, semoga selalu sehat, berkah, selamat ya. Pada kesempatan ini alhamdulillah ya, kita akan memasuki pergantian tahun ya. Mungkin bagi sebagian kita ya sudah mulai menghitung pembukuan gitu ya, yang dari Januari ke Desember gitu ya, dikalkulasi ya, apakah kebaikan, kemajuan atau kemunduran gitu ya. Ya silakan aja ya, itu lumrah manusiawi gitu ya. Memang kalau kita menyikapi tentang pendapat ya mengenai tahun baru ini, memang terutama di medsos ya banyak sekali ya yang beda pendapat atau yang bahkan ada yang melarang gitu ya. Sebenarnya kalau kita berpikir secara luas wawasannya ya Bang Upe ya. Kita kan Indonesia kan majemuk gitu ya. Ya betul. Tidak hanya muslim, memang sebagian besar muslim ya. Tapi kan kita bersuku-suku gitu ya. Iya. Etnis gitu ya, suku, bahasa, agama gitu ya. Jadi kayaknya terlalu ini ya kalau kita hanya ibaratnya mengakui tahun baru tuh hanya tahun baru Islam gitu ya. Apalagi kalau kita belajar sejarah ya tentang Indonesia, sebenarnya kita tidak ada yang tahu ya Bang Ope ya, kapan waktu ini dimulai itu kapan gitu ya. Pastinya tuh kapan. Kita hanya mengenal saat ini Masehi gitu ya. Dan Masehi sendiri perhitungannya berawal dari saat Nabi Isa lahir gitu ya. Nah mulai saat itulah dimulai perhitungan Masehi. Sampai sekarang berarti 2020 ya. Umur Nabi Isa mungkin hingga saat ini 2020 ya. Karena memang perhitungannya
di saat Nabi Isa lahir gitu, mulai ada perhitungan tahun Masehi gitu. Sementara di Islam sendiri ada Hijriyah gitu ya, dimana awal mulanya diambil saat Nabi hijrah gitu ya, dan sekarang sudah 1400 sekian gitu ya. Jadi memang untuk khususnya untuk Muslim ya, untuk tahun sendiri, tahun baru itu saat memasuki bulan Muharram gitu ya. Itu untuk khusus untuk Islam. Nah, yang sekarang ini yang Masehi, Desember ke Januari, memasuki tanggal 1 Januari, ya ini yang secara umum ya, yang secara umum digunakan gitu ya. Dan di seluruh bangsa gitu ya, di seluruh negara, seluruh dunia sepakat tahun Masehi gitu ya. Ya walaupun tidak dipungkiri di kita banyak ya, selain tahun Masehi ada yang menggunakan tahun Hijriyah, terutama umat Muslim ya. Juga etnis yang lain kayak etnis dari Tionghoa juga menggunakan tahun Cina gitu ya. Ada hari raya Imlek gitu ya, tahun baru Cina gitu ya. Belum juga di agama yang lain kayak agama Hindu, dia sebenarnya punya, terus Buddha juga sebenarnya punya gitu ya. Jadi kita harus inilah ya, menyikapi mana yang untuk umum, mana yang untuk komunitas kita gitu ya. Jadi janganlah sampai ditonjolkan gitu ya, kefanatikannya. iya, karena itu sangat mengganggu sekali kepada keberagaman gitu ya, Iya. persatuan dan kesatuan gitu. Toh tidak mengubah Iya. iman kita ya, Yang harus kita jaga gitu ya. Kalau memang patokannya keyakinan gitu ya, dengan dalih ikut-ikutan agama yang lain, ya tinggal kita ini aja, mengisinya aja gitu ya. Ya jangan diisi dengan yang negatif gitu ya. Ya ini kan musim ya, Bang Lupe ya, musim yang setiap tahun di ini kayak semacam musim lah gitu. Ya sementara yang lain berkumpul ya itu yang kita sikap itu yang positifnya aja gitu ya. Berkumpul itu kan silaturahim ya. Ya kalau tidak ada momen tahun baru ya kapan lagi Nggak ngumpul, berkumpul ya, kayak bakar-bakaran gitu ya. tukang jagung jadi laku ya, Iya. tukang arang jadi laku. Iya. Gitu ya. Jadi yang kita sikapi yang positifnya aja lah ya, kumpulnya, silaturahimnya gitu ya. Terus mengadakan acara gitu ya. Terus jangan yang vulgar lah ya. Iya, jangan mabuk-mabukan. Iya, jangan yang di luar batas gitu. Yang dilarang agama lah. Iya. Gitu ya. Ya silakan aja ya, secara umum, apalagi di perusahaan gitu kan. Iya. Di perusahaan, di instansi biasanya kalau akhir Desember itu pembukuan ya. Iya. Perhitungan lah ya, kalkulasi gitu. Baik dari segi keuntungan, baik dari segi kemajuan gitu ya. Mungkin itu aja yang ya kita ambil positifnya aja ya, karena kita hidup tidak semuanya Muslim ya, kecuali kalau kita Indonesia ini Negara Muslim, iya, negara Islam. 100% Muslim gitu ya. Baru kita di dalam negara sendiri bisa bersikap seperti itu gitu ya, dengan hanya mengakui tahun baru Islam 1 Muharram sebagai tahun baru yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau di saat kita di beragaman begini kayaknya nggak mungkin ya. Dan gini, tadi Kang mengatakan bahwa tahun baru ini Masehi itu kan diawali dengan kelahiran Nabi Isa. Betul. Nabi ya, berarti Nabi itu kan sebenarnya kalau boleh ditentangkan itu Nabi Isa gitu ya. Iya. Kita bukan bicara Iya. Yesus lah gitu Iya. kan, gitu kan. Karena Nasrani kan manggilnya Yesus, Tuhan Yesus kan gitu kan. Tapi kan diawali dengan kelahiran Nabi Isa. Iya. Nabi Isa itu kan nabi kan, Iya. gitu kan. Iya. Kita berpikirnya Masuk ke dalam 25 Iya. nabi, iya. ya kan. Jadi kita itu yang tadi seperti saya bilang Bang Upe ya. Tahun baru Masehi kan diawali dengan kelahiran Nabi Isa. Ya udah, yang kita sikapi Nabi Isanya gitu Iya. ya. Nabi Isanya, bukan Yesus Kristusnya gitu kan ya. Nabi Isa lahir di saat itu gitu kan. Ya udah. Apalagi kan dia utusan Allah ya. Iya. Nabi dan Rasul gitu. Bukan sekedar Rasul, bukan sekedar Nabi gitu ya.
dia nabi dan rasul di antara 25 nabi gitu kan. Nah ya itu ya, apalagi dia termasuk ini loh apa ulul ajmi gitu ya. Selain nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Musa gitu kan, ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh gitu kan, dan ada Nabi Ibrahim gitu. Dan Nabi Isa termasuk salah satu ulul ajmi gitu ya. Ya yang kita sikapi yang kelahiran Nabi Isanya ini gitu ya, bukan ke merembet kemana-mana gitu. Gitu. Nah, terus gini Kang, masalah resolusi ya, mungkin banyak apa namanya orang yang membuat resolusi lah. Tahun tadi dikasihkan kami catatan lah, tahun kemarin buruk kah, baik kah, bukan. Nah mungkin di tahun depan ini tahun 2021 semua orang hampir semua punya resolusi. Nah hakikatnya begini Kang, saya gini, bukan hakikatnya apa namanya gini, kita itu kan sebetulnya sudah ditentukan Kang, dari kode dan kodar itu Kang, Betul. ya sama Allah. Kita membuat resolusi sebetulnya kan buat apa bikin resolusi, toh sudah ditakdirkan tahun ini bukan Kang. Gimana ya pandangan Kang gimana Kang, ada pendapat? Ya kita sebagai manusia ya sah-sah aja sih ya bikin resolusi ya, walaupun kita dibatasi dengan takdir gitu kan. Memang takdir kan ada dua ya, ada yang tidak dapat dirubah, ada yang dapat dirubah gitu kan. Contohnya yang tidak dapat dirubah kayak kita lahir sebagai sosok laki-laki, lahirnya di Indonesia gitu kan, itu tidak dapat dirubah gitu kan. Nah yang takdir yang bisa dirubah itu nasib gitu ya, kayak kita kayak surga neraka itu bisa itu takdir yang bisa dirubah gitu kan. Kita ya. Iya, Allah sudah ngasih tahu yang baik surga, yang buruk neraka. Kalau kita diam tidak ada usaha, ya maksudnya ke neraka gitu kan. Jadi sah-sah aja untuk resolusi ya. Jadi kita punya resolusi tersendiri secara pribadi gitu kan, dari awal sampai akhir tahun itu perjalanannya seperti apa gitu kan. Dan nanti kedepannya di 2021 punya planning apa, ya sah-sah aja sih menurut saya. Berarti ada yang bisa celah ya Kang, antara kode dan kode itu ada celah yang kita sendiri bisa menentukan. Iya, ya betul. Apalagi dalam hadis Nabi sendiri, Nabi berwanti-wanti ya, orang yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin berarti orang yang beruntung. Orang yang tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin itu orang yang merugi. Jadi kita orang yang sama dengan tahun yang akan datang merugi juga. Ya tidak ada perkembangan, gitu, ya. Tidak ada perkembangan gitu. Makanya dari situ aja kita udah punya barometer ya, berarti kita disuruh maju gitu ya. Jangan ibaratnya, terutama hal ibadah ya, betul ya. Tahun ini misalkan kita sholatnya masih maghrib isya 2 waktu, mudah-mudahan tahun depan ditingkatkan gitu ya. Gitu. Mungkin gitu. Baik pemirsa, mungkin itu 10 menit tentang persoalan perayaan tahun baru ya. Semoga bincang-bincang kita membawa manfaat, membuat sedikit pencerahan lah buat kita ya. Ya kita juga tidak menggurui, kita bukan siapa-siapa, hanya diskusi tukar pikiran. Apabila ada salah kata, salah informasi, salah ucap, mohon dimaklum. Kita memang bicara bukan sesuai dengan kapasitas kita ya. Ya kita bukan siapa-siapa, hanya sedikit ya, tahu sedikit lah gitu. Ustadz bukan, cendekiawan bukan, orang biasa yang hanya ingin tukar pikiran saja gitu kan. Barangkali nanti ada satu hal yang keberatan, bolehlah komen, yang tukang cari kasih masukan ke kita gitu.
Kalau ada salah tolong diingatkan. Mohon maaf. Baik pemirsa, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kami di Kang Misteri Channel dengan cara subscribe, like, share, and comment. Akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.